Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Emirwati dari Lokal B, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Performansi Sistem Pengendali Kecepatan Motor BLDC menggunakan Logika Fuzzy Logic. Baiklah, ini merupakan judul materi saya, yaitu Performansi Sistem Pengendali Kecepatan Motor BLDC menggunakan Logika Fuzzy Logic. Ya, langsung saja, ini tampilan sampul jurnal saya yang saya gunakan. Ya, ini merupakan latar belakang penelitian. Brushless DC Electric Motor atau BLDC motor, juga dikenal sebagai Electrical Commutative Motor atau disingkat ECMS, adalah suatu jenis motor sinkron yang diberi arus DC yang bersumber dari inverter atau power supply, di mana menghasilkan arus AC yang dapat menjalankan motor. Artinya, medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh motor berputar di frekuensi yang sama. Nah, jadi ini merupakan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah simulasi dan eksperimental. Nantinya penulis akan membuat simulasi yang berbasis MATLAB atau Simulink untuk digunakan sebagai pembanding dari data yang telah diambil dari eksperimen tentang sistem kontrol kecepatan motor BLDC yang menggunakan microcontroller. Lanjut, ini merupakan penelitian penulis, yaitu untuk mengganti input yang mengatur kecepatan motor BLDC. Kontrol kecepatan motor BLDC berbasis logika fuzzy, di mana suatu sistem kontrol yang mengganti input mainstream dan controller menjadi sensor beban, dan di mana penggunanya akan dikontrol oleh logika fuzzy untuk mengatur kontrol kecepatan motor BLDC. Ketiga, manfaat penelitian. Diharapkan memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara sistem pengendali kecepatan motor BLDC menggunakan logika fuzzy logic, serta mampu mendesain sebuah sistem kendali yang memiliki kecerdasan buatan seperti logika fuzzy, sehingga sistem kendali kecepatan motor BLDC menjadi lebih baik pada sistem kendali tenaga listrik. Ya, solusi yang dapat diberikan, yang pertama, mengatur kecepatan motor BLDC dengan variasi beban. Yang kedua, sebagai input untuk microcontroller. Yang ketiga, mempermudah pengguna untuk membandingkan hasil dari simulasi dan eksperimen. Nah, jadi pemodelan yang kontrol pengujian motor BLDC dengan fuzzy logic. Nah, ini merupakan contoh penerapan logika fuzzy. Yang pertama, fuzzification. Yang kedua, penalaran atau mesin inference. Yang ketiga, aturan dasar atau berdasarkan aturan. Yang keempat, defufication. Fuzzifikasi ini adalah suatu proses mengubah variabel numerik menjadi variabel linguistik. Yang dimaksud dengan variabel numerik adalah nilai dari variabel input sistem kendali. Nah, penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, eksperimen prototipe dengan pemberian beban pada sensor, yaitu 10-50 kg sebagai inputnya. Nah, hasil dari pengujian dan perhitungan yang didapat setiap pembebanan menghasilkan kecepatan yang stabil, yaitu rata-rata 0,25 detik, dengan kecepatan yang hampir setara dengan referensinya. Error pada kecepatan yang dihasilkan antara simulasi dan prototipe sangat kecil, yaitu kurang dari 1% pada masing-masing pembebanan. Nah, ini merupakan rule bus atau aturan dalam logika fuzzy, di mana ini sudah diberikan beban 10 hingga 50 kg dan menghasilkan error, dan ini merupakan perbandingan eksperimen dan simulasi.
Nah, diffusifikasi merupakan langkah terakhir dalam suatu sistem logika fusi dengan tujuannya mengkonversi setiap hasil dari inferensi fusi yang diekspresikan dalam bentuk fusi Z ke suatu bilangan real. Nah, berdasarkan hasil tabel yang tadi menunjukkan bahwa kesalahan kecepatan yang dihasilkan oleh simulasi dan prototipe tidak terlalu besar. Hanya rasio kesalahan pada overshoot yang sangat besar, karena overshoot yang dimiliki oleh prototipe yang cukup besar berasal dari input-input atau pemuatan tiba-tiba. Nah, perbandingan overshoot yang diperoleh, meskipun perbandingan melampaui simulasi dan prototipe sangat besar, kecepatan yang diperoleh oleh prototipe tidak jauh berbeda dari yang diperoleh oleh simulasi, 0,63 detik. Sedangkan simulasi mendapatkan 5103 rpm saat 0,35 detik. Nah, jadi berdasarkan data penelitian dalam bentuk perbandingan komparatif yang telah diperoleh, maka kecerdasan dari grafik tersebut dapat diubah untuk membandingkan hasil perbandingan untuk mendapatkan presentasi kesalahan dalam overshoot dan kesalahan pada kecepatan antara simulasi sebagai referensi dan prototipe atau percobaan sebagai hasil data perbandingan. Nah, ini merupakan pembelajaran yang didapat dari materi ini. Yang pertama, yang pertama menambah wawasan dan pembelajaran mengenai sistem pengendali kecepatan motor BLDC menggunakan logika fusi. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara prinsip kerja motor BLDC. Yang ketiga, mengetahui penggunaan logika fusi pada sistem pengendali kecepatan motor BLDC. Nah, hal yang dapat dikembangkan bisa dibaca sendiri. Kendaraan listrik akan menggunakan listrik yang tersimpan di baterai untuk menggerakkan motor. Ya, yang kedua, mengontrol kecepatan putar motor BLDC menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller yang berfungsi sebagai input/output dan load sensor yang berfungsi sebagai input microcontroller. Nah, kesimpulannya pertama, pada pembebanan 10 kg sampai 50, kecepatan yang didapat perbandingan simulasi dan eksperimen memiliki tingkat error kecepatan sudut yang kecil pada masing-masing pembebanan, yaitu 0,16%. Nah, pada pembebanan 10 kg 0,47%, pada pembebanan 20 kg 1,43% pada pembebanan 30, 0,025% pada pembebanan 40 kg, dan 0,179% pada pembebanan 50. Nah, untuk nilai error overshoot pada penelitian ini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, dikarenakan nilai overshoot pada eksperimen memberikan nilai overshoot yang cukup tinggi pada setiap pembebanan. Pada pembebanan 10 kg mendapatkan nilai error 0,096, 20 kg mendapatkan 0,129, pembebanan 30 mendapatkan 0,111, dan 40 kg 0,088, sedangkan 50 kg mendapatkan nilai 0,131. Nah, meskipun pada eksperimen mendapatkan nilai overshoot yang cukup tinggi dikarenakan pembebanan yang tiba-tiba, akan tetapi waktu steady yang diperlukan masing-masing pembebanan pada eksperimen yaitu dengan rata-rata 0,135 detik pada eksperimen dengan waktu yang berbeda, dan pada eksperimen yaitu 0,139 detik pada 10 kg, 0,139 detik pada 20 kg, 0,139 detik pada 30, 0,2 detik pada 40, dan 0,252 detik pada 50.
Nah, ini daftar pustaka saya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baiklah, itu saja tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.